Jumpa kembali dengan saya Siti Ranita yang akan membawa serangkaian berita yang aktual, terupdate dan terpercaya dalam acara AK4 Breaking News. Angkatan Bersenjata Myanmar Tatmadaw kini menerapkan jam malam dan melarang unjuk rasa untuk meredam protes dari masyarakat yang menolak perintah. Dilansir dari Associated Press, pada Selasa 9 Februari lalu, junta militer Myanmar melarang kegiatan keramaian yang melibatkan 5 orang atau lebih dan menerapkan dalam mulai pukul 8 malam hingga pukul 4 pagi. Jam malam itu diterapkan di 2 kota terbesar di Myanmar seperti Yangon dan Mandalay. Ribuan penduduk di kedua kota itu menggelar aksi unjuk rasa menentang kudeta sejak akhir pekan lalu. Ribuan orang kembali turun ke jalan di Yangon mendesak Tatmadaw mengembalikan mandat pemerintahan kepada sipil. Tatmadaw menyampaikan pernyataan terkait aksi unjuk rasa melalui Kementerian Informasi dan disiarkan melalui stasiun televisi MRTV. Isi pernyataannya berupa, demokrasi akan hancur jika tidak ada disiplin. Kami akan mengambil langkah hukum untuk mencegah kegiatan yang mengganggu kestabilan negara, keselamatan penduduk, dan undang-undang. Kudeta berlangsung selama militer dan pemerintahan sipil Myanmar berselisih terkait hasil pemilihan umum pada 8 November tahun 2020 lalu. Militer Myanmar menganggap pemilu yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD itu curang. Tatmadaw menuding setidaknya ada 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu tahun lalu. Berikut seteru keduanya dalam 1 dekade terakhir, antara militer Myanmar yang menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan melancarkan kudeta. Pada tahun 2010, militer mengadakan pemilu di awal November. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan atau USDP yang didukung militer mengklaim menang. Sepekan jelang pemilu, Suu Kyi bebas usai menjadi tahanan rumah selama 16 tahun. Pada tahun 2011, junta secara mengejutkan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang semu sipil di bawah pimpinan mantan Jenderal Thein Sein. Sejumlah hak dasar pun dicabut termasuk larangan berkumpul dan berekspresi. Pada tahun 2012, NLD mengantongi 43 dari 45 kursi dalam pemilu sela. Suu Kyi menjadi anggota parlemen. Amerika Serikat dan Uni Eropa cabut sanksi dan mulai menjalin bisnis. Namun, kekerasan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya mulai bergelora di Rakhine Barat. Kemudian ada jejak seteru antara Suu Kyi versus militer Myanmar dalam 1 dekade. Pada tahun 2015, NLD menang telak dalam pemilu. Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung klaim memberi selamat kepada Suu Kyi dan partainya. Pada tahun 2016, NLD mengambil alih kekuasaan. Suu Kyi berperan sebagai penasihat negara dan menjadi pemimpin de facto. Pada tahun 2017, pengacara Muslim sekaligus kritikus vokal militer dan penasihat Suu Kyi, Ko Ni, tewas dibunuh di Yangon. Militer melancarkan aksinya berupa tindakan keras di Rakhine sebagai balasan terhadap militan. 750.000 Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Pada tahun 2018, 2 jurnalis dipenjara selama lebih dari 500 hari karena dituduh melanggar Undang-Undang Rahasia Negara Myanmar saat melaporkan pembantaian Rohingya. Pada tahun 2019, Gambia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi PBB.
menuduh Myanmar melakukan genosida terhadap Rohingya, Suu Kyi menghadiri sidang dan membantah tuduhan tersebut. Pada tahun 2020, Myanmar mengadakan pemilu demokratis kedua. NLD menang mutlak, namun militer mengklaim adanya kecurangan. ICJ menolak pembelaan Suu Kyi dan meminta Myanmar mengambil langkah pencegahan genosida Rohingya. Dan tahun ini, Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditangkap pada hari Senin, tanggal 1 Februari lalu. Militer mengumumkan berkuasa dan menetapkan keadaan darurat selama 1 tahun ke depan. Selain Suu Kyi, Matmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintah sipil lain seperti Presiden Myanmar dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa yaitu NLD. Setelah menahan sejumlah pejabat, Matmadaw mengumumkan status darurat militer selama 1 tahun melalui stasiun televisi mereka, yaitu Myawadgi TV. Dalam pengumuman itu, militer juga menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Sekian berita yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.